そんで入れ替わって、ティーバッグとか履きてだからなんだよ。大塚です。え？山田君以外とキスしないもん。その唇は山田君だけのものだもん。Cerita dilanjutkan dari para anggota Eskul penyihir yang mempunyai ide. Ito merekam semua keahlian para anggotanya. Di sana, Ito menyuruh Shiraishi untuk mencium Yamada, dan jreng, jiwa mereka bertukar. Rekaman ini sengaja dibuat Ito untuk mencari kelima penyihir lain yang berada di sekolahnya. Setelah menukar kembali, Yamada pamit untuk masuk ke kelas pelajaran tambahan. Sampainya di kelas, ia melihat temannya yang jago gambar bernama Karen Otsuka. Selesai mengikuti kelas, Yamada merebut gambar yang dibuat oleh Otsuka. Rupanya, ia menggambar untuk dijadikan komik tentang kisah cinta romantis yang berawal dari ciuman. Yamada excited sama gambar buatan Otsuka. Karena gugup, Otsuka tiba-tiba mencium Yamada dan pergi meninggalkannya. Lalu Yamada pergi ke ruangan eskul penyihir. Di sana ia menceritakan kalau Otsuka baru saja mencium bibirnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Shiraishi menganggap kalau Otsuka bukan penyihir. Saking gregetnya, Miyamura memajukan diri untuk mencium Yamada. Setelah mereka berciuman, masih belum terjadi apa-apa. Tapi setelah Yamada duduk, ia mengetahui pemikiran dari Miyamura yang memikirkan soal opai besar. Dan akhirnya menyadari kalau kekuatan sihir yang dimiliki oleh Otsuka itu adalah sihir telepati. Gak lama dari itu, Otsuka memanggil Yamada menggunakan telepatinya. Awalnya Yamada menuduh mereka bertiga yang terus memanggil. Taunya dari Otsuka yang memanggilnya dari tempat lain. Di sini Otsuka minta tolong ke Yamada untuk menjawab semua ulangannya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke universitas kedokteran. Lagi pula kan Yamada hasil ulangannya kemarin 99 semua. Tapi Yamada tahu kalau sebenarnya Otsuka membohonginya. Lalu Yamada memberitahu hasil ulangan yang bagus itu ia peroleh saat bertukar jiwanya dengan Shiraishi. Lalu Otsuka dibawa ke ruangan eskul gaib. Otsuka berlaga anak polos yang mengatakan, "Wah, aku tidak menyangka kalau aku punya kekuatan sihir yang termasuk ke dalam 7 orang yang mempunyai kekuatan sihir di sekolah ini." Tiba-tiba Yamada mendengar suara pria tua yang meminta tolong untuk dibukain bajunya gara-gara gerah. Ia pun mencari kesana kemari dan Otsuka akhirnya mengeluarkan HP-nya. Ia menunjukkan foto anjingnya. Otsuka langsung ceritain kalau sebenarnya aku punya kekuatan sihir itu gara-gara nggak sengaja mencium anjingnya. Sejak itulah Otsuka dan anjingnya yang bernama Maron sering melakukan telepati untuk saling mengerti satu sama lain. Lalu Ito dan Miyamura mempunyai ide untuk menyatukan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Shiraishi dan Otsuka. Tapi Shiraishi menolaknya. Yamada merasa kebingungan. Rupanya Shiraishi menolak ciuman dengan orang lain karena bagi Shiraishi bibirnya hanya untuk Yamada seorang saja. Padahal mah Yamada udah cipokan sana sini. Yamada君以外とキスしないもん。その唇は山田君だけのものだもん。 Lalu Yamada punya ide untuk meminta tolong ke Odagiri. Kan dia juga punya hutang sama Yamada. Beberapa menit kemudian Odagiri datang bersama Ushio. Odagiri sebenarnya menolak permintaan Yamada untuk mencium Otsuka. Tapi gara-gara Odagiri punya hutang budi sama Yamada, ya udah mau nggak mau Odagiri melakukannya. Setelah melakukan ciuman itu tidak terjadi apa-apa. Lalu Ito dan Miyamura menyimpulkan kalau kedua penyihir berciuman maka kekuatan sihirnya tidak akan bekerja. Otsuka memberitahu kalau dirinya sudah melakukan ciuman yang kedua kalinya dengan salah satu penyihir di sekolah. Tapi ia tidak mau memberitahu siapa sesosok satu orang itu sebelum ia selesai mengerjakan ujian susulan. Akhirnya Miyamura nyuruh Otsuka dan Yamada ikut ujian susulan pakai kekuatan telepati ini. Sebagai tanda terima kasih, Otsuka mengeluarkan brownies rasa semangka buatannya. Lalu saat bel berbunyi, ujian susulan dimulai. Sialnya Yamada gak ngerti simbol-simbol yang ada di soal membuat Miyamura dan Ito kebingungan.
Mereka berdua mencoba untuk mendeskripsikan soalnya, tapi sayangnya Miyamura, Ito, dan Shiraishi masih nggak paham sama maksud dari Yamada. Setelah meloncat ke nomor lain, tiba-tiba perut Yamada sakit kebelet boker. Miyamura juga sama kepengen boker. Yamada udah nggak tahan dikentut-kentut bau busuk sama kecepirit, ia pun izin ke toilet. Sayangnya kekuatan telepati itu membuat ujian amburadul gara-gara ide dari Otsuka yang dipakai untuk licik. Setelah itu mereka semua berkumpul kembali di ruangan eskul. Otsuka minta maaf gara-gara brownies rasa semangka membuat Yamada dan Miyamura sakit perut. Setelah itu ia merasa kebingungan karena tidak lulus pelajaran matematika yang ngaruh pada cita-citanya yang akan menjadi dokter. Yamada menjawab kalau Otsuka bohong karena cita-citanya pengen jadi penulis komik. Shiraishi dan Ito penasaran komik yang dibuat oleh Otsuka. Awalnya Otsuka gak mau kasih lihat, tapi Yamada langsung gas air mengambilnya. Oh. もうすっごい上手。 すげえ。 Yamada marah-marah gara-gara sikap Otsuka yang membohongi mereka semua. Kan seharusnya kamu bilang ke orang tua kalau kamu nggak mau jadi dokter. Akhirnya Otsuka menceritakan kalau sebenarnya ia mempunyai kakak yang tadinya penerus ayahnya jadi dokter dan menjalankan klinik. Tapi sang kakak tiba-tiba pergi melarikan diri dari rumah. Semenjak itulah kedua orang tuanya memaksa Otsuka untuk jadi dokter. Otsuka sendiri nggak tega lihat ibunya sedih terus kalau keinginannya nggak dikabulin. Keesokan harinya Yamada, Miyamura, dan Shiraishi melihat Otsuka datang ke sekolah bersama ibunya. Yamada, Miyamura, dan Otsuka saling bertelepati untuk menanyakan kedatangan ibunya itu. Otsuka memberitahu kalau kedatangannya untuk menanyakan hasil ulangan Otsuka. Yamada meminta agar Otsuka menceritakan semua mimpinya yang menjadi penulis komik dan tidak mau menjadi dokter saat ibunya menemui Pak Guru. Ibu Otsuka marah karena anaknya mempunyai nilai yang jelek, padahal tahun depan ia harus masuk ke kelas penjurusan. Di dalam hati Otsuka bergumam kalau dirinya nggak peduli sama semua perkataannya karena ia capek pengen cepet turu di rumah. Tapi Ito, Yamada, dan Miyamura melarangnya. Mereka bertiga memujuk Otsuka untuk menceritakan keinginan yang sebenarnya. Sikap Otsuka yang menyerah membuat mereka bertiga jengkel. Saking jengkelnya, Yamada marah. Ia pergi ke ruangan kelas untuk membohongi Pak Guru kalau Pak Guru dipanggil kepala sekolah. Di situ Yamada melotot dan meluapkan amarahnya. Gak lama, Yamada langsung menyosor bibir ibu Otsuka. Ibu Otsuka marah dan menampar Yamada. Di sini ibu Otsuka merasa panik karena ia tiba-tiba bisa telepati. Otsuka mengatakan kalau dirinya tidak mau menjadi dokter, tapi ibunya terus memaksa karena ia hanya satu-satunya harapan penerus klinik. Karena nggak tega melihat anaknya tertekan, tak lama Shiraishi datang mengembalikan buku gambar milik Otsuka. Otsuka mengatakan kalau dirinya ingin menjadi penggambar komik. Setelah itu ia membaca secari kertas dari Shiraishi yang mengatakan untuk pertama kalinya aku nangis gara-gara baca komik. Aku harap kamu bisa membuat komik yang jauh lebih baik. Setelah itu, Yamada dibuat kaget oleh ibu Otsuka. Rupanya ia meminta maaf karena sudah membuatnya terkejut. Ia pun mengajak Yamada untuk ikut dengannya. Rupanya ibu Otsuka taunya ia mencium bibirnya Yamada yang membuatnya auto pingsan di tempat. Setelah itu, Miyamura menemui Yamazaki di ruangan OSIS. Ia melaporkan kalau Otsuka mengubah jurusan kuliahnya dan gak jadi mengambil jurusan kedokteran. Ushio menyusul masuk. Ia pun membisikkan sesuatu kepada Odagiri. Miyamura memanggil Ushio. Ia menanyakan alasan Ushio dan Yamada saling menjatuhkan, padahal sejak SMP mereka berdua adalah sahabat sejati. Setelah kembali ke ruangan eskul, Otsuka berterima kasih karena atas bantuan mereka semua, ibunya mendukung hasil gambar dari komik buatan Otsuka. Setelah itu, ia mengeluarkan brownies semangka yang membuat Yamada dan Miyamura terkejut. Lalu, Ito menanyakan penyihir pertama yang dicium oleh Otsuka. Langsung saja, cus Yamada berjalan lalu memanggil seorang temannya yang dikucir bernama Noa Takigawa. Otsuka menceritakan awalnya ia nggak sengaja bersenggolan lalu mencium Takigawa yang lagi jajan seblak di kantin. Setelah ciuman itu, sihir telepati Otsuka gak bisa berfungsi. Mereka semua menyadari kalau Takigawa dulu adalah artis. Di sini Yamada menyuruh Takigawa untuk menciumnya, tapi ia mengelak. キモいんだけど。
Lalu Yamada kembali ke ruangan eskul. Di sana itu memberitahu kalau cara pendekatan Yamada lebay banget sampai bikin Takigawa ilfil. Tapi Yamada bersikeras kalau Takigawa pasti suka sama dia. Saking ilfilnya Takigawa, ia meminta Yamada untuk menjauh darinya. Miyamura menganggap Yamada terlalu lebay mendekati Takigawa. Padahal niat Yamada mendekati Takigawa untuk mencari tahu apakah ia termasuk ke dalam 7 penyihir untuk melengkapi semuanya. Karena semua orang yang sudah ia temui seperti Otsuka yang mempunyai sihir telepati yang berawal dari dirinya yang gak bisa menyatakan perasaan yang sesungguhnya, Odagiri yang dibenci oleh semua temannya, dan ia mempunyai sihir pemikat, dan Shiraishi yang selalu dibully sampai ingin berhenti sekolah. Ia mempunyai sihir kekuatan jiwa untuk menyingkirkan para pembuli. Miyamura menjelaskan kalau Takigawa adalah mantan artis cilik terkenal. Ia sering diundang ke acara TV, diminta menjadi bintang iklan, bahkan Takigawa sempat menjadi penyanyi cilik. どんどんマイマイノアリンが宣伝したスナック菓子もバカ売れ。それに歌もうまくって兄よ3年連続 Saking keponya Yamada, ia mempunyai rencana untuk mencium bibir Takigawa secara paksa. Tapi Ito dan Shiraishi memberitahu kalau tindakan Yamada itu terlalu mesum. Lalu Yamada meminta agar Shiraishi menciumnya. Setelah jiwa mereka bertukar, Yamada lihat Takigawa tengah berbincang dengan komplotannya. Yamada pun muncul memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah fans beratnya. Tingkah laku itu membuat Takigawa marah. Yamada melihat para komplotan itu ternyata beda kelas. Sekembalinya ke ruangan eskul, Miyamura memperkenalkan komplotan itu. Di situ ada Saeko Fukuzawa, adalah siswi yang selalu dihormati tapi nilai di sekolahnya selalu jelek dan menolak remedial. Lalu ada Keigo Shibuya yang mengikuti tim sepak bola tapi diberhentikan, dan Rei Asano, mantan pemain band yang mana mereka semua adalah murid baru. Yamada merasa curiga mereka bertiga terpengaruh sihir karena bermasalah di waktu yang bersamaan. Yamada kebingungan dengan sihir itu hingga ia nggak sengaja menyenggol minuman yang membuat buku sihir itu basah. Dan gak lama dari itu Odagiri datang mengajak Miyamura untuk rapat OSIS membahas kasus pengebom balon berisi cat yang baru banget bikin ulah. Di ruangan OSIS, si bondol Kawai alias sekretarisnya Yamazaki bernama Mikoto Asuka ngasih tahu kalau korban yang terkena balon isi cat itu alumni dari SMP Minamisan. Inose memberitahu kalau di lulusan SMA ini yang bukan dari SMP Minamisan itu hanyalah Takigawa. Yamazaki yakin kalau Takigawa akan menjadi korban selanjutnya, dan setelah itu Odagiri dan pengikutnya membuntuti Takigawa. Takigawa yang merasa risih, ia pun marah dan mengancam mereka bertiga. Padahal Odagiri ngebuntutin Takigawa untuk melindunginya. Di ruangan eskul sihir, Miyamura meminta para anggota untuk membantu mengawasi Takigawa. Saat Yamada dan Shiraishi tengah berjalan di lorong sekolah, ia dipanggil oleh Fukuzawa yang mengatakan kalau Shiraishi dicariin sama Takigawa. Saat Yamada dan Takigawa pergi ke lantai atas, mereka berdua melihat balon cat terbang ke arah Yamada. Untungnya jiwa Yamada yang berada di tubuh Shiraishi sigap menendang balon cat itu. Mereka berdua melihat Fukuzawa, Shibuya, dan Asano tengah mengawasi dari jauh. Langsung saja cus Shiraishi dan Yamada membawanya ke ruangan eskul sihir. Yamada marah karena mereka bertiga susah banget ngasih jawaban. Fukuzawa mengatakan kalau penyerangan balon cat mengarah kepada Shiraishi yang bukan alumni SMP Minamisan. Karena kemarin Yamada membuat Takigawa marah. Yamada memberitahu kalau Takigawa sebenarnya punya sihir yang memperalat kalian. Ia pun menyuruh Ito untuk mengeluarkan senjatanya. Tapi mereka berdua kuat menahan geli. Akhirnya Yamada dan Miyamura sepakat menyanyikan lagu Ani yang dibawakan oleh Takigawa yang membuat mereka bertiga akhirnya menyerah. Yamada, Shiraishi, dan mereka bertiga menemui Takigawa. Yamada marah gara-gara Takigawa seenaknya menggunakan sihir itu untuk memperalat teman-temannya. Yamada meminta agar Takigawa sadar jangan menjadikan teman-temannya sebagai badut di kehidupannya. Karena semua orang pasti punya masalah dan harus optimis kalau hari esok lebih baik. Takigawa menarik badan Yamada dan menciumnya. Ia menyuruh Yamada untuk berhenti menceramahinya. Sekembalinya Yamada ke ruangan eskul, ia menceritakan trauma masa lalu yang dialami Takigawa. Saat SMP, Takigawa diminta untuk menyanyikan lagu Ani. Tapi ternyata Takigawa dibully. Seseorang menggunting tali yang membuat Takigawa tersiram cat. Semua teman-temannya menertawai Takigawa. Di tempat yang berbeda, Takigawa membubarkan komplotannya karena ia sadar kalau ceramah dari Yamada itu benar. あいつが言ってたことムカつくけど正しいよ。
Lalu Yamada dan Shiraishi tengah duduk berdua di halaman sekolah. Shiraishi menanyakan, sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama Ushio? Yamada menceritakan saat SMP ia dan Ushio adalah sahabat sejati. Dua sejoli ini selalu mabal pelajaran, berantem, dan membuat onar. Tapi nggak disangka-sangka taunya Yamada dan Ushio masuk ke SMA yang sama. Bahkan suatu hari mereka berdua mabal di toilet. Oi. Sepulang sekolah, mereka berdua melihat temannya yang tengah dilecehin sama anak SMA lain. Mereka menantang Ushio dan Yamada, tapi Ushio nekat untuk berantem. Ya kali Yamada sebagai sahabatnya nggak bantuin gitu kan. Tapi keesokan harinya Yamada dipanggil oleh Pak Guru. Ia mengatakan kalau Yamada yang menyuruh Ushio untuk berkelahi. Yamada marah karena Ushio kini sudah berkhianat. Saat kembali ke dalam sekolah, Yamada dan Shiraishi melihat Takigawa yang berdiri di panggung dan menyanyikan lagu Ani. Shiraishi yang jago main piano, ia pun meminta Takigawa untuk melanjutkan nyanyiannya. Awalnya ia mau kabur, tapi akhirnya mau melanjutkan nyanyiannya. Saat di pertengahan lagu, Takigawa merasa trauma masa lalunya terpanggil, tapi ia berusaha melanjutkannya. Begitupun dengan Shiraishi yang memainkan piano. Yamada yang mendengar lagu itu, ia pun langsung lari sampai menabrak semua yang berada di hadapannya untuk menemui Ushio. Yamada memberitahu kalau sebenarnya ia belum memaafkan Ushio, tapi Yamada merasa kalau berteman dengan Ushio merasa seru. Jadi Yamada akan melupakan dendamnya. Ia pun menanyakan apa cewek yang waktu itu kita bantu itu adalah Odagiri. Yamada yakin kalau Ushio sudah terpikat dari ciuman yang diberikan oleh Odagiri. Selesai dari panggung, Takigawa senang melihat para mantan anggota komplotannya kini sudah memulai kembali ke hobi dan tujuannya masing-masing. Setelah itu ia mendatangi ruangan eskul sihir. Ia meminta maaf dan menyesali tindakannya yang melemparkan balon cat. Perhatiannya tertuju saat melihat buku sihir itu. Takigawa mengatakan kalau sebenarnya ia tahu siapa pemilik buku sihir volume 2 itu. Saat itu Takigawa kembali ke ruangan OSIS untuk mengambil makeupnya yang disita. Gak sengaja ia melihat buku penyihir volume 2 yang isinya lebih lengkap, dan Yamada langsung cus berjalan menuju ruangan OSIS. Tapi tiba-tiba langkahnya dihentikan saat temannya yang kawaii bernama Maria Sarushima. Sarushima mengatakan, "Kamu Ryu Yamada ya? Aku tahu kamu pasti mau kesini. Kamu diam di situ dan jangan bergerak." Dan bersambung.